Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan ya, dan tetap semangat untuk belajar. Jadi walaupun kita belajar secara daring, Ibu harap kalian tetap bisa fokus dan juga semangat dalam mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir nanti. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, dan kalian jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis kalian dan juga mencari tempat yang nyaman untuk memulai belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gaya di sekitar kita dengan topik magnet, sebuah benda yang ajaib. Nah, sebelum Ibu lanjut, kalian pernah atau enggak nih melihat suatu paku atau peniti ketika didekatkan dengan suatu magnet itu akan saling mendekat. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang hal tersebut ya anak-anak. Baik, sebelum Ibu lanjut untuk melanjutkan materi tadi, kita akan membahas dulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama ada menjelaskan pengertian magnet dan gaya magnet dengan bahasa sederhana. Kemudian yang kedua mengidentifikasi sifat-sifat magnet seperti memiliki dua kutub serta gaya tarik dan tolak magnet. Kemudian yang ketiga ada membedakan jenis-jenis magnet berdasarkan asalnya, yaitu magnet alami dan juga magnet buatan. Lalu yang keempat ada menyebutkan berbagai bentuk magnet dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang kelima yaitu mengelompokkan benda magnetis dan juga non-magnetis. Dan yang terakhir adalah menjelaskan pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari dengan contoh yang dekat dengan lingkungan di sekitar kita. Nah baik, di sini Ibu akan mulai ya. Untuk yang pertama ada pengertian magnet. Jadi magnet sendiri adalah suatu benda yang memiliki kemampuan khusus untuk menarik benda-benda tertentu, terutama benda yang terbuat dari logam seperti besi dan juga baja. Nah, kemampuan ini muncul karena magnet itu memiliki gaya yang disebut gaya magnet. Nah, gaya magnet ini dapat bekerja tanpa harus bersentuhan langsung dengan benda yang ditariknya. Nah, magnet jadi disebut sebagai benda yang ajaib karena gaya magnetnya itu tidak terlihat oleh mata tetapi dapat dirasakan dan juga dibuktikan melalui berbagai percobaan sederhana. Contohnya ketika magnet itu didekatkan ke paku, lalu paku itu akan bergerak mendekati magnet meskipun tidak disentuh. Nah, yang kedua ada gaya magnet. Seperti yang sudah Ibu jelaskan, gaya magnet adalah daya tarik atau tolak menolak yang dihasilkan oleh magnet. Gaya ini terjadi akibat adanya kontak langsung antara magnet dan juga benda lain yang memiliki sifat magnet tadi seperti baja ataupun besi. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu gaya magnet itu kita gunakan untuk menutup pintu kulkas, kemudian memisahkan kompas ataupun menunjukkan arah mata angin pada kompas tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya atau yang ketiga, di sini kita akan belajar tentang sifat-sifat magnet. Nah, untuk sifat-sifat magnet berarti adalah magnet itu sendiri memiliki suatu sifat penting dalam membedakannya dari benda lain. Kemudian untuk sifat-sifat magnet itu antara lain adalah yang pertama, magnet itu memiliki dua sisi atau dua kutub, di mana yang pertama di mana dalam setiap kutub tersebut memiliki kutub utara atau O dan juga kutub selatan atau kita kenal dengan S. Nah, kedua kutub tersebut itu selalu ada pada magnet dan tidak dapat kita pisahkan satu sama lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya ada kutub sejenis atau tolak menolak. Nah, kutub sejenis atau tolak menolak ini berarti adalah dua kutub atau dua jenis magnet yang memiliki kutub sama, yaitu misalnya utara dengan utara ataupun selatan dengan selatan. Jadi, ketika dua sisi tersebut bertemu, maka akan terjadi penolakan atau mereka akan saling berjauhan karena mereka tidak sejenis. Nah, lalu yang ketiga itu ada kutub berbeda tarik-menarik. Jadi untuk pengertiannya di sini, jika kutub yang berbeda atau utara dengan selatan, maka akan ketika kita dekatkan maka akan saling tarik-menarik. Seperti itu ya anak-anak. Nah, oleh karena itu magnet itu dapat saling menempel dan juga dengan adanya menempel ini akan sangat kuat. Nah, kemudian yang keempat yaitu gaya magnet terkuat berada di kutub. Nah, gaya magnet paling kuat itu terdapat di bagian kutub magnet. Jadi, oleh karena itu benda magnetis itu
lebih mudah tertarik pada ujung-ujung magnet di mana dibandingkan bagian yang lainnya atau bagian tengahnya, karena pada bagian tersebut adalah bagian magnet yang paling kuat. Nah, untuk selanjutnya kita akan pelajari tentang jenis-jenis magnet. Jadi, berdasarkan asalnya, magnet itu dibedakan menjadi dua jenis ya anak-anak. Yang pertama ada magnet alami, yaitu suatu magnet yang dalam terbentuknya itu berdasarkan secara alami atau melalui alam. Contohnya adalah misalnya itu ada batu magnet. Jadi magnet alami ini sudah memiliki sifat magnet tanpa melalui misalnya proses pembuatan oleh suatu hal yang berhubungan dengan manusia. Jadi sudah terbentuk secara alami seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada magnet buatan. Nah, untuk magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Jadi tujuannya yaitu untuk hal tertentu. Misalnya magnet ini digunakan untuk kebutuhan industri ataupun untuk memenuhi bagian dari pabrik, kegiatan pabrik misalnya. Nah, magnet ini biasanya memiliki bentuk dan kekuatan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi magnet itu bermacam-macam ya. Untuk yang magnet buatan ini contohnya ada magnet kulkas, lalu ada magnet kompas, dan juga magnet pada pengeras suara. Nah, untuk yang selanjutnya untuk poin 5 kita akan belajar tentang bentuk-bentuk magnet. Nah, jadi anak-anak, magnet itu dibuat dalam berbagai bentuk untuk memudah penggunaannya. Nah, beberapa bentuk magnet yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari, yang pertama itu ada magnet batang. Jadi magnet ini berbentuk panjang seperti balok. Kemudian yang kedua ada magnet ladang berbentuk seperti huruf U dan memiliki gaya magnet yang cukup kuat. Kemudian ada magnet cincin, yaitu berbentuk lingkaran dan juga dengan lubang di tengahnya. Nah, untuk yang keenam kita akan belajar tentang benda magnetis dan non-magnetis. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda ini biasanya mengandung logam tertentu seperti besi ataupun baja. Contohnya adalah paku, jarum, peniti, ataupun benda lainnya. Nah, selanjutnya benda non-magnetis, benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya ada plastik, kertas, kain, dan sebagainya. Lalu yang ketujuh, ada pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, magnet itu memiliki banyak manfaat loh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita gunakan dalam kompas, yang biasanya untuk menunjukkan arah. Itu juga menggunakan magnet ya anak-anak. Kemudian pintu kulkas. Nah, pintu kulkas itu agar bisa menutup sendiri itu kita juga menggunakan magnet itu. Kemudian yang selanjutnya ada untuk mengunci tas dan lemari. Nah, di sini biasanya kita gunakan di bagian tas itu untuk sebagai pengait ya anak-anak. Kemudian yang keempat ada alat pemisah logam. Jadi digunakan untuk memisahkan benda logam dari sampah ataupun pasir. Jadi pemanfaatan magnet itu menunjukkan konsep bahwa gaya magnet itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi itu tadi ya anak-anak untuk pembahasan kita hari ini tentang gaya magnet dengan topik utama magnet benda yang ajaib. Nah, jadi pada intinya magnet itu adalah segala sesuatu. Baik, Ibu akhiri, terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk tetap belajar ya anak-anak. Dan selanjutnya nanti akan ada tugas dari Ibu mengenai materi pada hari ini. Jadi Ibu harap kalian perhatikan materi pada kali ini ya. Dan untuk selanjutnya Ibu tutup. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.